ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita perkenalan dulu aja Mas. Ya, Mas. Oke, perkenalkan nama saya Gilang Kiriantio atau Bang Gil. Di sini saya sebagai director. Monggo Mas. Saya Irfan. Saya sebagai figuran yang naik sepeda tapi menyambi jadi direktur juga. Sama seperti Mas Gilang. Terus Mas Deva. Saya sebagai Reno. Namamu siapa? Saya Deva Tianta. Saya sebagai kameramen juga. Anjay. Saya sebagai editor juga. Anjay. Ya, sudah. Oke, jadi di sini kita buat video ini karena kemarin banyak teman-teman yang melihat film yang kemarin itu yang terakhir ya Mas. Itu banyak yang bingung. Itu gimana sih ceritanya sebenarnya? Ini kok gini itu kok gitu. Banyak yang bertanya-tanya. Makanya kita putuskan ini membuat suatu video untuk menjelaskan alur bedah story dari terakhir kemarin. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai yang pertama itu cerita yang scene 1 dulu aja Mas, monggo silahkan. Ya itu ceritanya gimana yang pertama itu, yang awal pertama itu loh, itu kayaknya bunuh diri. Terus yang scene pertama itu kan ada kaki gantung tuh itu. Nah itu kakinya Sari. Nah Sari itu adiknya Reno, pacarnya Tejo. Nah dia itu bunuh diri karena bucin sama Tejo. Nah, soalnya itu pas scene di kuburan juga ditanyakan sama pasnya, kamu ada masalah apa sama Sari, sama adikku? Terus si Tejo kelihatan bingung jawabnya. Terus langsung lompat ke scene Reno bangun tidur. Nah pas Reno bangun tidur, kebetulan dia tidurnya di kamar adiknya. Nah terus dia bangun ngecek diary. Nah dari situ Reno tahu kalau penyebab mati si Sari itu dari Tejo, karena bucin ke Tejo. Sebenarnya bukan salah Tejo juga, ya, salah Sari, emang dasarnya bucin. Nah, lalu si Reno sebagai kakaknya, karena adiknya sudah mati bunuh diri, penyebabnya Tejo, akhirnya dendam. Nah si Reno dendam sama Tejo. Nah mulai dari situ dia membuat rencana-rencana untuk mengakhiri hidupnya si Tejo. Terus apa lagi Mas? Jadi begitu ya tadi penjelasannya. Terus ini juga Mas, banyak yang terkecoh itu dari jimatnya. Itu dari apa? Dari jimatmu yang kamu kasih kepada Tejo pas tongkrongan ini. Gimana penjelasannya? Jane toh, jimat iki ra ngaruh. Oh. Sebenarnya jimatnya itu nggak ngaruh apa-apa, cuman untuk mengecoh si Tejo aja biar rencana pembunuhannya itu tetap berhasil tanpa jimat gitu loh. Sebenarnya nggak pakai jimat pun tetap dibunuh. Tetap dibunuh. Soalnya rencananya tuh dari Reno sendiri, bukan cuma ngasih jimat aja. Rencananya tuh jimat itu buat cuma pengecoh. Kalau nggak ada jimat ya tetap dibunuh. Soalnya memang udah disuruh sama Reno, setannya itu suruh bunuh. ya Itu. udah masuk. Insyaallah. Lanjut. Lalu ada kebingungan lagi dari teman-teman ini. Itu loopingnya itu kenapa? Itu malah pada dikira mimpi Mas. Kok balik lagi habis dibunuh balik lagi, bangun lagi ya. Itu malah pada ngira itu banyak yang mimpi. Itu penjelasannya gimana monggo Mas? Sebenarnya looping itu emang alur dari ceritanya sendiri. Jadi emang alurnya begitu, setiap habis dibunuh dia restart kehidupannya lagi, dia looping dari awal, kejadiannya pun sama seperti itu. Akhirnya setelah looping beberapa kali, si Tejo juga dibunuh beberapa kali. Akhirnya si Tejo bisa mengambil pengalaman, jadi bisa mengatasi hal-hal itu semua. Jadi penyelesaiannya itu dari pengalamannya sendiri, looping itu total kalau nggak salah ada 4 looping ya, 4 looping. Yang yang 2 dibunuh, yang 1 bunuh diri, yang terakhir tuh berhasil mengatasi masalah itu semua. Jadi looping itu setiap habis dibunuh dia looping, bukan mimpi ya Mas?
bukan mimpi tapi setiap habis dibunuh dia looping. Nah, itu karena apa ya, emang alurnya seperti itu. Dibuat absurd ya, kita sebutnya looping aja biar mudah. Oke, lalu selanjutnya banyak kebingungan, itu jenis setan popo mas, kok yang terakhir tuh setannya kok dicekik terus kok Mati. ya itu kok terus malah kok bawa HP juga, itu setan atau sebenarnya itu apa mas? Monggo. Saya itu Wow, itu anak banyak jenengan ya? ya. Coba Itu penjelasannya. sebenarnya bukan hantu ya, bukan setan. Tapi itu sebenarnya itu anak buah saya yang sudah saya latih 15 tahun dari kecil itu. Ya. Dia sudah terlatih untuk membunuh pada malam hari dengan dandanan yang sedemikian rupa sehingga mengiranya itu setan. Dan kenapa itu bukan setan? Karena di dalam film sudah diperlihatkan bahwa dia itu jalan kaki pertama, terus yang kedua dia lari, yang ketiga dia bisa dicekek. Nah, setan apa itu yang Bawa HP mati juga, cekek? Mas. Wah itu. Setan bawa HP. Yang keempat habis dibunuh toh, dia digeledah sama si Tejo, ternyata bawa HP. Setan apa yang sudah mengenal teknologi sekarang ini? Jadi setannya itu sebenarnya cuma orang bayaran. Dari Reno. Orang bayaran dari Reno, karena Reno memang dasarnya nggak bisa gelut. Nah, akhirnya Tapi dia bisa melatih ya. ini versi saya, versi directed. Terus setannya itu sebenarnya orang bayaran dari Reno buat bunuh si Tejo. Nah, awalnya itu kan bisa dibunuh. Nah, tapi malah si Tejo looping lagi. Nah, akhirnya si Tejo bisa mengambil pengalaman, akhirnya bisa membunuh setannya. Sebenarnya pekerjaan setannya sudah benar, sudah bagus. Tapi emang ceritanya kan looping. Jadi gantian Tejo yang bunuh si setannya. Jadi setannya itu manusia bayaran, si Reno yang make upnya cuma setan. Soalnya sisi kemanusiaannya kan juga terlihat. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Mas Deva. Pertanyaan selanjutnya itu pada kebingungan juga. Kenapa itu pas itu ceritanya Tejo bunuh diri ya itu? Nah, itu kenapa dia kok malah memilih bunuh diri? Kenapa dia nggak melakukan hal yang lain? Itu coba gimana ceritanya mas? Jadi pas looping ketiga itu kan si Tejo ngasih tahu ke adiknya yang bermain HP di sofa. Nah itu adiknya kan namanya Bakir, dia ngasih tahu kalau dia tuh habis dibunuh hidup lagi, tapi malah nggak percaya. Si Bakirnya nggak percaya. Terus akhirnya dia si Tejo buktikan, ngasih tahu kalau habis ini ada apa. Akhirnya terbukti semua, mulai dari Reno datang, terus di jalan ada betul-betulan kehabisan bensin. Akhirnya pas sampai di lokasi Tejo dibunuh setannya, Tejo sebenarnya udah siap, udah bawa kunci Inggris bareng. Terus yang ganti mau, nah kunci Inggris pas di hutannya itu kan udah bawa kunci Inggris. Nah, terus si Tejo udah siap bunuh, malah si Bakir hilang. Nah, hilang itu ceritanya ya diculik setannya, langsung dieksekusi mati. Nah, langsung si pesawat Tejo bingung loh, kemana ini Bakir kok hilang. Terus dicari akhirnya ketemu dengan kondisi nggak ada. Jadi nadinya udah nggak ada, akhirnya mati si Bakir. Nah, terus akhirnya terus si siapa sih ini Tejo ngecek, habis itu kan dia berdiri toh, terus dari belakang ada setan palsunya itu mau nyerang si Tejo. Akhirnya si Tejo bisa ngindo terus akhirnya dicekek mati. Nah itu menunjukkan kalau setannya itu bukan setan tapi manusia. Terus pas akhirnya mati, terus si Tejo curiga, kok setannya bisa mati kok cuma dicekek, nggak dibacain apa. Cuk. Oh, maaf ya guys, tadi kameranya mati, nggak kuat tahan lama, jadi kameranya mati. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai kebingungan dari kenapa Tejo bunuh diri. Nah itu kenapa mas? Itu intinya Tejo bunuh diri karena melihat si Bakir mati dibunuh setannya. Kalau misalnya si Tejo ngelanjutin bunuh si Reno, nah nanti si Bakir nggak balik, nggak hidup lagi, dia kehilangan satu orang si Bakir itu. Akhirnya si Tejo bunuh diri karena habis bunuh diri kan looping dari awal, si Bakir hidup normal.
terus itu dia bunuh diri, terus langsung bangun lagi toh, looping, terus ngecek si Bakir, ternyata ada. Nah, terus ekspresinya si Tejo kan senyum-senyum tuh itu, senyum-senyum gay. Nah, itu sebenarnya bahagia karena Bakir Kembali. hidup lagi. Apalagi Mas? Berarti itu tujuan bunuh diri ya dari Tejo. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya itu sebenarnya siapa yang berbaju hitam itu? Dan nah itu jelaskan aja Mas. Berbaju hitam yang terakhir itu sebenarnya siapa? Yang berbaju hitam itu sebenarnya tuh Reno. Udah dong. Oh. Dah paham. Siapa yang berbaju hitam itu ya Reno, karena si setannya udah mati, gagal bunuh si siapa? Tejo. Nah, makanya si Reno turun tangan sendiri. Walaupun dia nggak bisa gelut, tapi dia turun tangan karena sudah dendam kesumat. Terus akhirnya karena Reno nggak bisa berantem, akhirnya dia mati. Dia fight sama Tejo, dia kalah. Pas looping ketiga kan malah si Tejo bunuh diri. Nah pas looping terakhir baru dia si Tejo menang lawan Reno dan berhasil dibunuh. Siap. Oke, lalu masih ada yang kebingungan juga itu pas yang scene terakhir Mas. Itu kan terakhirnya si siapa? Reno ya tadi kan kebunuh. Nah, itu dibunuh itu terakhirnya kok loopingnya ke Reno pas bangun tidur. Nah, itu pada malah dikira itu mimpinya Reno. Jadi semua itu malah dikira mimpinya Reno. Nah, itu penjelasannya gimana Mas? Monggo. Jadi itu penjelasannya ya sama, kalau Tejo mati kan dia looping dari awal. Nah sama kalau Reno yang mati dia juga looping dari awal. Jadi itu bukan mimpi tapi looping karena dia habis dibunuh Tejo. Setiap dibunuh dia looping dari awal. Entah itu Tejo, entah itu Reno, entah itu siapapun yang dibunuh, ceritanya dalam film itu dia looping. Ya, mungkin tuh penjelasan dari beberapa pertanyaan yang kebingungan yang bertanya-tanya kepada kami tentang itu. Mungkin bisa diambil kesimpulan Mas dari awal sampai akhir tuh, kesimpulan dari ceritanya itu bagaimana? Monggo. Kesimpulannya ya dalangnya itu Reno, yang punya masalah itu Reno pengen membunuh si Tejo gara-gara adiknya mati bucin itu bunuh diri. Si Reno akhirnya nyuruh setan bayaran, sebenarnya itu manusia make up setan, dia nyuruh setan palsunya itu buat bunuh si Tejo. Sebenarnya sudah berhasil tapi malah si Tejo looping terus ya, habis dibunuh hidup lagi, akhirnya si Tejo bisa ngambil pengalaman, terus akhirnya dia hafal kejadiannya, terus terakhir dia bisa membunuh si setannya sama si Tejonya juga, si Reno ya, si Reno bisa dibunuh juga. Akhirnya terakhir Reno bangun tidur itu karena ya habis dibunuh itu ya Mas, makanya looping dari awal, terus ceritanya selesai. Mungkin kalian juga bisa melihat lagi ya filmnya. Kalau masih belum paham, kalian lihat ganti-ganti sama ini penjelasan, lihat videonya, penjelasan, lihat filmnya gitu. Ada beberapa orang yang setelah lihat beberapa kali jadi paham tanpa dijelaskan. Mungkin Anda bisa mengikuti treatment untuk melihat beberapa kali ya. Ada iklan jangan di skip. Fenty-One juga sudah dapat silver play button loh, guys. Tolong diambilin. Terima kasih teman-teman. Oh iya. Monggo didekatkan. Terima kasih buat teman-teman semua sudah support kami. Sudah subscribe. Terima kasih semuanya. Muah. Oke, mungkin itu tadi penjelasan dari kami tentang film Try Again yang banyak kebingungan ceritanya sebenarnya apa, alurnya gimana. Mungkin sedikit video ini bisa membantu penjelasan kalian, membantu kebingungan kalian. Nanti kalian juga bisa lihat videonya lagi. Oke, filmnya lagi berulang-ulang kali biar kalian pada paham. Mungkin sekian ya. Mungkin itu cuma cukup sekian dari kami. Ada salah-salah kata kita mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, Subscribe di notif biar segera 100.000 biar dapat silver yang asli. Atau kalian misal ada masukan atau masukan buat kami atau request yang mau sponsor Itu juga. sangat penting sekali. Mau sponsor
Kalian sponsor boleh. Kemarin ada sponsor dari Raden Raden Polaroid. Terima kasih. Ini Pak Mas setannya Raden ini. Polaroid. Nah, setan. Ya, saya setannya. Towo Oh, request. yang penting itu, yang terpenting request kalian mau pengen apa, film Tapi apa. harusnya sponsor juga. Nah, itu. Komen-komen di bawah Komen di bawah video ya. Kalian sponsor kami buat anjay. Siap. Oke, jangan lupa like, comment dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.